Halo semua, perkenalkan nama saya Fatih Ariski Nur Ismail dengan NPM 2515110038. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama Putra dengan NPM 2515110054. Perkenalkan, nama saya Davi Nonrisauki dengan NPM 2515011049. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Al-Aziz dengan NPM 2555011015. Perkenalkan, nama saya M. Hatta Fatur Rahman dengan NPM 2515110055. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 dasar bahasa Indonesia, homonim, homonom, dan homograf. Jadi yang pertama itu ada homonim. Homonim ini berasal dari kata homo yang berarti sama dan nim yang berarti nama. Artinya, homonim ini adalah kata yang bentuk tulisannya sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Contohnya bisa. Bisa itu memiliki 2 makna, tapi dibaca tetap sama. Makna pertama itu dia bisa berarti racun ular, yang satunya lagi bisa berarti mampu melakukan sesuatu gitu. Lalu selanjutnya itu adalah homofon. Homofon berasal dari kata homo yang artinya sama. Kemudian fon. Fon itu artinya bunyi. Jadi, homofon adalah kata-kata yang bunyinya sama tetapi ejaannya berbeda dan memiliki makna yang sama. Contohnya rok. Tulisannya ROK, artinya pakaian, pakaian perempuan, rok. Kemudian ada rock. Dia bisa berarti musik rock. Musik rock. Kemudian untuk penjelasan yang terakhir itu adalah homograf. Homograf itu berasal dari kata homo yang artinya sama dan graf yang artinya tulisan. Jadi homograf ini adalah kata yang tulisannya sama, tetapi cara bacanya berbeda dan memiliki makna yang berbeda pula. Contohnya ada apel. Apel itu bisa buah, tapi tulisannya kan apel. Dia bisa dibaca sebagai apel, yang artinya upacara. Nah, dari ketiga perbandingan itu, bisa disimpulkan kalau homonim itu dia memiliki tulisan sama, bunyi yang sama tetapi makna yang berbeda. Homofon memiliki tulisan yang berbeda, bunyi yang sama tetapi maknanya berbeda. Homograf memiliki tulisan yang sama, bunyi yang berbeda, dan maknanya juga berbeda. Sekian dari saya. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan pesan secara jelas, tidak menimbulkan makna ganda, dan mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang benar. Syarat kalimat efektif, yang pertama, kesatuan makna. Kalimat harus memiliki satu gagasan utama. Contoh yang tidak efektif, adik memasak nasi bermain HP. Contoh yang efektif, adik memasak nasi sambil bermain HP. Lalu yang kedua, kehematan kata. Kalimat tidak boleh mengandung kata yang tidak diperlukan. Contoh yang tidak efektif, para siswa-siswa itu sedang belajar. Contoh yang efektif, para siswa itu sedang belajar. 3. Ketepatan struktur. Susunan kata harus mengikuti SPOK. Contoh yang tidak efektif, membaca buku saya di perpustakaan. Contoh yang efektif, membaca buku di perpustakaan. Lalu yang keempat, kelogisan. Kalimat harus masuk akal. Contoh yang tidak logis, Riko memakan nasi dengan piringnya. Yang dimakan nasinya bukan piringnya. Kalimat yang efektif, Riko memakan nasi menggunakan sendok. Contoh perbaikan kalimat. Tidak efektif, saya sudah mengatakan kepada dia bahwa saya tidak bisa hadir. Yang efektifnya, saya sudah mengatakan kepadanya bahwa saya tidak bisa hadir. Yang tidak efektif, dia naik ke atas ke kamarnya. Yang efektif, dia naik ke kamarnya. Lalu yang tidak efektif, para tamu telah datang. Yang efektif, para tamu telah datang. Cara membuat kalimat efektif ya, yang pertama, periksa apakah kalimat memiliki satu gagasan utama. Yang kedua, hindari pengulangan kata. Yang ketiga, gunakan kata baku. Yang keempat, pastikan struktur SPOK benar. Lalu yang kelima, baca ulang dan cek apakah ada bagian yang membingungkan. Selanjutnya ada penggunaan tanda baca, yaitu tanda koma, titik dua, dan tanda petik. Yang pertama ada tanda koma, yaitu untuk memisahkan unsur dalam daftar, seperti saya membeli buku, pensil, dan pulpen. Ada juga setelah kata penghubung antar kalimat, contohnya namun, saya tetap pergi. Terus ada mengapit keterangan tambahan, contohnya Budi, teman saya, menang lomba.
Kesalahan umum biasanya itu koma dipakai sebelum dan dalam daftar itu tidak perlu. Yang kedua ada titik dua. Titik dua dipakai untuk mengawali daftar. Seperti saya memiliki 3 hobi, membaca, menulis, dan menggambar. Selanjutnya ada mengawali penjelasan, seperti kesimpulannya, kita harus belajar. Yaitu ada setelah kata yaitu dan yakni. Yang ketiga ada tanda petik, digunakan untuk menggapit kutipan langsung ayah berkata, seperti belajarlah dengan rajin. Yang kedua ada menandai judul cerita, puisi, artikel, seperti saya membaca cerpen, robohnya suara kami. Kesalahan yang biasanya pada tanda baca yaitu menaruh tanda petik di luar tanda baca. Dengan menggunakan tanda baca yang tepat, tulisan menjadi lebih jelas dan profesional. Terima kasih. Selanjutnya, kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang sesuai EYD atau PUEB. Kata baku biasanya dipakai dalam konteks resmi seperti surat, laporan, makalah, dan presentasi. Contoh baku dan tidak baku, kata aktif adalah kata baku, dan kata aktif adalah kata yang tidak baku. Mengapa ada kata tidak baku? Yang pertama, pengaruh bahasa daerah. Yang kedua, kebiasaan masyarakat. Yang ketiga, pengucapan yang salah. Yang keempat, ejaan nama yang belum diperbarui. Contoh kalimat yang tidak baku adalah dia memprediksi resikonya sendiri. Yang baku adalah dia memprediksi risikonya sendiri. Cara membiasakan kata baku. Yang pertama, biasakan membaca teks resmi. Yang kedua, cek kamus KBBI. Yang ketiga, koreksi otomatis saat menulis. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Makna denotatif dan konotatif. Denotatif adalah makna kata yang sebenarnya atau makna harfiahnya, sesuai dengan definisi dalam kamus dan apa adanya, tanpa tambahan makna emosional atau kiasan. Makna ini bersifat objektif, konkret, dan tidak dipengaruhi oleh perasaan atau pemikiran subjektif. Denotatif sering digunakan dalam teks informatif seperti berita, laporan, dan teks ilmiah untuk menyampaikan informasi yang jelas dan tepat. Contohnya, mawar yang berarti ya memang bunga mawar. Tikungan berarti belokkan jalan. Denotatif bersifat formal, objektif, dan tidak memiliki makna tambahan. Sedangkan konotatif arti tambahan yang melekat pada sebuah kata atau kalimat di luar makna aslinya, yang mengandung nilai rasa positif atau negatif, emosi, atau asosiasi budaya. Makna ini bersifat kiasan dan tidak harfiah. Seringkali digunakan untuk mengungkapkan perasaan secara tidak langsung, menggugah imajinasi, atau memberikan kesan tertentu. Contoh, mawar, yang artinya bisa untuk wanita yang cantik, sedangkan tikungan bisa berarti perebutan pasangan. Konotatif sering digunakan dalam iklan, puisi, dan retorika. Contoh kalimat denotatif dan konotatif. Dia membeli mawar di pasar. Sedangkan untuk konotatif, dia adalah mawar di sekolah itu. Itulah penjelasan lengkap tentang makna denotatif dan konotatif. Terima kasih sudah menonton.